Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan dari calon peserta didik. Dia bertanya di salah satu komentar video YouTube saya, bagaimana jika dari luar provinsi ingin mendaftar PPDB online di Jawa Tengah? Artinya, calon peserta didik itu adalah calon peserta didik yang saat ini berada di luar provinsi. Dia ingin mendaftar di provinsi lainnya. Saya akan mereview singkat tentang jadwal PPDB SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Yang perlu kalian perhatikan sekali lagi yaitu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token. Pemerintah nanti akan mulai pada 14 sampai 19 Juni 2021, di mana ini nanti calon peserta didik akan mulai mengakses situs PPDB online Jateng yang bisa diakses pada ppdbjatengprof.go.id atau ppdb Jateng Siap. Situsnya kurang lebih seperti ini, jatengsiapppdb.com. Oke, nah di tanggal-tanggal ini calon peserta didik akan melakukan ajuan akun dan melakukan cetak bukti pendaftaran, dan dicetak bukti pendaftaran itu nanti akan muncul token pendaftaran. Token pendaftaran ini yang nanti gunanya untuk kalian melakukan pendaftaran pada tanggal 21 Juni hingga tanggal 24 Juni 2021. Saat pendaftaran memilih sekolah, di mana kita tahu SMK negeri itu kalian bisa memilih 3 jurusan, 3 kompetensi keahlian di 2 satuan pendidikan yang berbeda. Contohnya di SMK 9 kalian milih akuntansi dan juga perkantoran, di SMK 2 kalian milih bisnis dan pemasaran. Itu diperbolehkan 2 sekolah dengan 3 jurusan. Dan saat pendaftaran ini juga kalian bisa melihat statistika atau lihat hasil sementara, apakah kalian masuk ataukah kalian tergusur ataukah kalian bagaimana. Dinamika itu akan kalian lihat pada masa-masa pendaftaran. Hingga pada pengumuman 26 Juni ini pengumuman masih dilakukan secara daring di situs PPDB online masing-masing. Kemudian untuk daftar ulang itu dilaksanakan mungkin di sekolahnya masing-masing karena perlu ada verifikasi berkas secara manual, mungkin seperti itu ya. Tapi kurang secara teknisnya bagaimana kita lihat besok mendekati hari daftar ulang. Nah, menjawab pertanyaan tadi yang pertama, apakah bisa calon peserta didik dari luar provinsi mendaftar PPDB online di Jawa Tengah? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Karena apa? Kalian bisa lihat bahwa tata cara pendaftaran itu yang pertama ada calon peserta didik yang telah melakukan input data. Calon peserta didik yang telah melakukan input data ini berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP atau sederajat, lulus tahun 2020 dan 2021. Siswa dengan kriteria lulus tahun ini dan berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah itu oleh sistem telah melakukan input data. Kenapa? Karena saya akan mencoba untuk membuka situs jatengppdb.com. Karena sudah ada fitur periksa data siswa, di mana fitur periksa data siswa ini dia akan mengintegrasikan data Dapodik, data Dukcapil, dan input data dari sekolah asal. Jadi siswa yang berasal dari Jawa Tengah dan lulus tahun 2020 dan 2021, dia datanya sudah ada di sistem PPDB. Jadi tidak perlu melakukan input data secara manual. Calon peserta didik yang belum melakukan input data, ada ya calon peserta didik yang belum melakukan input data? Iya ada. Nah, inilah calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi atau dia lulus sebelum tahun 2020-2021.
Bisa juga dia lulusan pendidikan non formal atau paket B dan lulusan tahun 2020-2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1 tadi. Oke, itu tata cara pendaftaran ada 2 ya. Saya akan membahas yang pertama untuk bagaimana cara pendaftaran bagi mereka yang telah input data. Ini saya jelaskan secara dari juknis dulu, karena untuk simulasinya atau untuk prakteknya saat ini belum bisa dilakukan mengingat sekarang masih tanggal 29 Mei 2021. Jadi pendaftaran belum dibuka ya. Untuk yang pertama, bagi calon peserta didik yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dan lulusan SMP sederajat tahun pelajaran 2020-2021, dia langkah yang pertama adalah melakukan pengajuan akun. Pengajuan akun itu berada di tanggal ini ya, 14 sampai 19 Juni 2021. Saat pengajuan akun, dia calon peserta didik itu langkah yang pertama mengakses situs PPDB di Jateng dengan alamat ppdbjatengprof.go.id atau satu alamat lagi jatengsiappdb.com. Kenapa ada 2 situs? Karena sepertinya tuh tahun lalu itu calon peserta didik bisa mendaftar di 2 situs dan 2 situs ini sama-sama datanya sama, jadi tidak masalah. Cuman kita ikut di juknis aja, nanti kalian ketika melakukan pendaftaran di ppdb.jatengprof.go.id. Setelah calon peserta didik itu mengakses situs, dia melakukan input data ya. Data kata kunci berupa NISN, NIK, dan tanggal lahir. Caranya seperti apa? Saya akan tunjukkan seperti ini. Kalian perlu mengakses data, memasukkan kata kunci berupa NISN, NIK, tanggal lahir, dan juga kode keamanan. Untuk yang berada di Jawa Tengah, kalian lebih baik periksa data sekarang, mulai dari sekarang, karena jika kalian mengetahui ada ketidaksesuaian, bisa segera dilakukan koreksi ke dinas atau ke sekolah masing-masing. Ini untuk secara detail sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Langkahnya itu yang pertama. Yang kedua, memasukkan kata kunci. Kemudian calon peserta didik melakukan unggah fakta integritas, kemudian melakukan pengajuan akun, dan terakhir melakukan cetak bukti pengajuan akun. Biasanya nanti cetak bukti pengajuan akun itu dalam bentuk PDF. Nanti di bawah sendiri atau di halaman tengah itu akan muncul nomor peserta dan token pendaftaran yang fungsinya untuk nanti calon peserta didik itu login pada saat pendaftaran PPDB. Itu langkah yang pertama, yaitu pengajuan akun. Bagaimana jika calon peserta didik yang berasal dari Jawa Tengah dan lulus tahun ini telah melakukan pengajuan akun? Setelah itu tinggal melakukan aktivasi akun. Aktivasi akun ini tinggal kalian mengunjungi situs ini dan klik aktivasi. Nah, setelah itu kalian memasukkan nomor peserta dan token yang diperoleh dari proses seperti tadi dan melengkapi alamat email. Untuk ini tolong diperhatikan bahwa alamat email ini walaupun sifatnya opsional itu bisa dilakukan atau tidak, tapi menurut tahun lalu, dari pengalaman tahun lalu, lebih baik ini diisi alamat email yang telah aktif. Fungsinya untuk apa? Dikhawatirkan jika kalian nanti lupa password, nanti akan lebih mudah, akan lebih simple jika kalian memasukkan nomor email, nanti akan dibantu lewat email. Dan langkah terakhir, calon peserta didik melakukan password yang akan digunakan untuk masuk akun atau login ke situs PPDB. Itu tata cara pendaftaran pertama bagi mereka yang berada di domisili Jawa Tengah. Lanjut yang kedua, bagaimana jika calon peserta didik itu bukan dari Jawa Tengah
dan bukan lulusan tahun 2020-2021. Oke. Jika calon peserta didik itu lulus sebelum tahun 2020-2021, dia lulusan luar provinsi Jawa Tengah, atau lulusan pendidikan non formal, atau lulusan tahun ini tapi belum input data, maka dia wajib untuk melakukan input data secara manual. Jadi kalau siswa calon peserta didik dari luar provinsi ini atau lulus sebelum tahun ini itu melakukan periksa data siswa pada menu periksa data siswa di situs ppdjatangsia.ppdb.com atau ppdbjatangprof.go.id, mereka tidak akan bisa muncul di sini karena ini adalah data yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dan dimiliki pula dan merupakan database dari siswa-siswi atau calon peserta didik yang lulus tahun ini dan berada di Jawa Tengah. Karena yang dari luar provinsi Jawa Tengah itu belum bisa memasukkan input data karena datanya tidak ada di situs, maka dia perlu melakukan input data secara manual. Bagaimana caranya? Nanti saat pengajuan akun, ini ada perbedaan ya. Untuk pengajuan akun calon peserta didik yang belum melakukan input data dengan pengajuan akun yang telah melakukan input data itu ada perbedaan. Kalau yang telah melakukan input data atau dia adalah CPD dari dalam provinsi, dia hanya perlu memasukkan kata kunci dan langsung mencetak bukti pengajuan. Sedangkan bagi CPD yang merupakan lulusan sebelum tahun ini, lulusan luar provinsi atau lulus pendidikan non formal, dia perlu yang pertama dalam langkah pengajuan akun itu mengakses situs publik dengan alamat ppdbjatangprof.go.id dan melakukan pengisian formulir info peserta secara mandiri dan mengunggah dokumen pendukung. Perbedaannya itu, kalau dari dalam provinsi tidak perlu melakukan input unggah data pendukung, bagi yang luar provinsi perlu mengunggah dokumen pendukung antara lain kartu keluarga, kemudian surat keterangan nilai raport semester 1 sampai semester 5 untuk 4 mata pelajaran yang ditentukan, kemudian piagam sertifikat bagi mereka yang memiliki, bukti kepemilikan KIP bagi yang memiliki, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah tugas orang tua wali, dan surat pernyataan sehat bagi calon peserta didik SMK, dan juga fakta integritas. Perbedaannya hanya itu ya. Kemudian setelah mengunggah, calon peserta didik dari luar provinsi itu akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang di dalamnya tertera nomor peserta dan token, yang kemudian ini akan digunakan untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 21 sampai 24. Itu setelah pengajuan akun ini bagaimana? Ya, aktivasi akunnya sama persis dengan calon peserta didik dalam provinsi. Gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah jika ini adalah calon peserta didik dari dalam provinsi dan ini adalah calon peserta didik dari luar provinsi. Yang dalam provinsi dia tidak perlu melakukan input data secara manual karena datanya sudah terintegrasi di sistem. Kemudian yang dari luar provinsi Jawa Tengah atau lulusan sebelum tahun ini, dia perlu melakukan input data secara manual. Perbedaannya hanya itu. Setelah mereka melalui proses pengajuan akun ini, prosesnya sama persis, dari memasukkan nomor token, kemudian pendaftaran sampai pengumuman hasil dan juga daftar ulang, itu sama persis antara keduanya. Perbedaannya hanya saat ini verifikasi berkas saja. Itu jika ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar, saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman tahun kemarin ataupun
informasi yang saya tahu dari saya mengulas juknis dan juga mengikuti proses PPDB yang ada di sekolah saya sendiri. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, baik dari luar provinsi ataupun dalam provinsi, kalian memiliki kesempatan yang sama.